Baik, saya ingin tahu takwa ini apa sih wa'adnya? Al-wa'ad, janji Allah di situ apa? Saya dapat apa kalau saya bertakwa? Ini perlu kita tanyakan, dan ulama menjelaskan tidak ada amal saleh, ibadah yang mengalahkan fadilahnya takwa, nggak ada. Takwa ini sampai disebutkan, saya pernah cari dalam Mu'jam Al-Fadhil Quran teman-teman sekalian, yang saya temukan, mungkin keterbatasan ilmu saya, tapi saya temukan secara saya detail memeriksa, ada 226 ayat yang berbicara masalah ketakwaan. Dan ulama mengatakan tidak ada amal saleh yang mengalahkan fadilah ketakwaan. Fadilah yang ada 10, 30, 100 fadilah. Ini 226 ayat dengan beragam macam termnya. Term ini misalnya takwa, muttaqin, muttaqun, at-taqwa dan seterusnya. Ini definisi atau ini term-term atau bagian-bagian yang ada di situ. Tapi yang jelas sebanyak itu. Saya tidak bisa bahas semua, saya akan angkat ada ayat yang menarik dalam surah At-Talaq. Surah nomor 65 dalam Al-Quran ayat 2 sampai ayat 5. Ada 4 ayat. 4 ayat ini menariknya karena 4-4-nya menyebutkan fadilah tentang ketakwaan. Apa sih kita dapatkan kalau bertakwa? Ayat 2-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini manfaat pertama Anda dapatkan, Allah akan jadikan untuknya makhraja. Apa itu makhraja, teman-teman? Kita coba fahami dan kita detailkan, ditarik benang merah pemahaman dari bahasa Arab ini. Makhraj ini dalam pemahaman atau rincian para ulama bahasa, dikatakan makhraj bisa berarti seseorang laki-laki yang sedang berjalan di sebuah tempat yang sempit sampai membuat tubuhnya nggak bisa bergerak, kemudian tiba-tiba dia coba memaksakan diri keluar dari gang yang sempit itu, kemudian dia temukan di depan matanya ujung dari gang itu dan dia dapat lapangan luas sehingga dia bisa berlari. Transisi dari gang yang sempit ke jalan besar namanya makhraj dalam bahasa Arab. Makna yang lain kata ulama bisa berarti lubang biawak. Biawak ini hewan yang hidup di padang pasir biasanya, dan biawak ini kalau kita lihat lubang sarangnya, kita akan kira itu adalah lubang semut karena kecilnya lubang dia. Jadi biawak besar, tapi dia kalau masuk ke dalam lubangnya, sarangnya di bawah tanah, maka dia tutup kembali dari dalam sehingga seakan-akan lubangnya kecil. Nah biawak kalau mau keluar, dia menanduk-nandukan kepalanya, dia membongkar kembali lubang yang dia buat tadi, yang cuma kecil seperti lubang semut saja, sampai besar. Kemudian dia berhasil mengeluarkan kepalanya dan mengeluarkan badannya, kemudian mencari makanan. Lubang biawak yang dia gali kembali sehingga tubuhnya bisa keluar, nama lainnya makhraj. Dinamakan makhraj. Jadi teman-teman kalau umroh atau haji, bisa lihat tangga darurat di hotel-hotel di sana. Untuk menyelamatkan diri kalau kebakaran ditulis mim kha ra jim, makhraj, gitu kan. Jadi ini darurat, kalau sudah kepepet bisa lewat sini, gitu kan. Liftnya nggak jalan, kebakaran, bisa menyelamatkan Anda, gitu loh bahasanya. Allah menjanjikan di ayat 2 surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhraja dalam hidupnya, jalan keluar dari masalah yang dihadapin yang sangat lapang, luas, gitu kan. Ayat ketiga Allah janjikan fadilah yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat dia tidak sangka-sangka. Saya mengajak teman-teman untuk hadiri ceramah besok insyaallah. Saya tidak tahu panitia bisa ditanya alamatnya, ada besok subuh dan ada besok malam. Kalau tidak salah besok subuh itu kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia, judulnya kita akan bicara lebih jauh tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian maghrib nanti kita akan bicara saudaraku nilai rahasia rezekimu. Akan lebih panjang lebar saya jelaskan masalah rezeki dan sumber-sumbernya, gitu kan. Rezeki ini banyak orang fahami hanya baju, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Padahal rezeki itu sangat luas, lebih luas daripada itu. Mata kita bisa menangkap cahaya. Sekarang Anda bisa lihat saya bisa lihat Anda karena ada cahaya lampu ini. Ya. Kalau tidak ada cahaya sekuat apapun, mata kita senormal apapun tidak bisa lihat apa-apa, gitu kan. Berarti bisanya mata kita menangkap cahaya sebuah rezeki. Suara kita bisa menangkap suara sebuah rezeki. Seterusnya, kita masih bisa mencerna dan membedakan mana pedas, mana pahit, mana manis dalam waktu seketika dengan lidah kita, sebuah rezeki. Artinya seluruh ini adalah rezeki. Dan Allah mengatakan wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan dia rezeki semua kebutuhannya. Bukan cuma sekedar duit, makanan, minuman, pakaian dan seterusnya, tapi semua kebutuhan yang bisa membuat roda kehidupannya berputar dari tempat yang dia tidak sangka-sangka akan datang dengan sendirinya. Ini ayat yang kedua. Maaf, ayat kedua tapi nomor fadilah kedua cuma ayat nomor 3 dalam surah Talaq.
Saya tidak lanjutkan ayatnya karena itu berhubungan dengan tawakal. Sampai sini bahasannya. Ayat keempat, fadilah ketiga, di ayat keempat At-Talaq, lanjutannya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, kata ulama, relevansinya adalah dengan ayat nomor 2 tadi. Ayat nomor 2 Allah janjikan makhraja. Di situ jalan keluar, tetapi di sini jalan keluarnya belum dirincikan mudah atau sulit. Misal, ada orang diberikan jalan keluar sama Allah Azza wa Jalla karena sakit, harus melalui operasi dulu. Jalan keluar, sembuh, tapi operasi dulu. Cuma di ayat keempat, Allah pastikan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhrajanya. Di ayat kedua, itu yusra, mudah, tanpa operasi bisa sembuh. Gitu kan. Dan ini luar biasa nih. Ya, jadi artinya memang Allah SWT akan berikan jalan keluar tanpa ada cobaan pun bisa datang kepada dia jalan keluarnya. Gitu. Ada seorang teman-teman sekalian, sedikit saya sisipkan kisah di sini, mengagetkan dunia kedokteran di Timur Tengah. Seorang pengusaha, masya Allah punya keluarga yang sangat besar, dia berpoligami, punya istri yang 4, kemudian anaknya banyak, harta kerbanya banyak, perusahaan yang dia tanggung itu lebih dari 20 perusahaan di bawah naungan dia. Orang kaya raya, mampu. Subhanallah, satu waktu di umur 63 tahun dia datang periksa ke dokter, dia rasa nggak enak, sesak nafas. Waktu di foto di ronsen, tiba-tiba dokter yang foto itu kaget. Waktu selesai di ronsen, dia katakan, mana tadi pasien yang di ronsen? Mana pasien tadi? Pasien masih duduk di depan. Pastikan pasien ini cari di ruang kematian. Nggak mungkin, secara ronsen sudah tidak bisa. Jantungnya tidak berdetak. Orang ini tidak berdetak jantungnya. Subhanallah, pada saat dicek ternyata tidak berdetak betul. Ditanya mana, dokter ini tidak percaya, dia teriak, dia mengatakan ada orang mati baru di ronsen tapi bernafas, gitu kan. Dia panggil telepon teman-teman spesialisnya, kemudian ditelepon datang. Kemudian dikasihlah gambar tersebut kepada temannya mengatakan, mana jenazah ini? Kata temannya, yang dokter yang foto pertama, ini bukan jenazah, ini orang yang lagi duduk. Kaget dokter yang kedua, jantungnya tidak berdetak secara medis, nggak mungkin bisa hidup. Bagaimana ceritanya nih? Dipanggil, apakah ini punya Anda? Dia bilang, iya ini punya saya. Dicek lagi kedua kali, benar. Dua-dua dokter ini tahu secara teoritis, shock. Ini nggak mungkin orang mati nih. Nggak ada ceritanya nih. Dipakai alat USG pun jantungnya tidak berdetak. Kok bisa hidup nih? Bisa ngobrol. Telepon teman-temannya, sampai dokter-dokter yang asli dari Jazirah Arab pun yang ada di Eropa, dokter spesialis pada datang keesokan harinya, cek, nggak percaya kejadian ini. Dicek ternyata benar. Kemudian ditelusurin lah, kira-kira bagaimana bisa orang ini masih bernafas, masih ngomong. Si pasien ini mengatakan, ada apa sebenarnya? Dia bilang, orang seperti Anda nggak mungkin hidup, sudah mati. Lalu kata dia, apakah orang seperti saya, jantung tidak berdetak, bisa punya keluarga? Mereka bilang mustahil. Dia bilang, saya punya istri dan saya melayani mereka. Apakah orang seperti saya bisa bekerja? Dia bilang mustahil, saya menaungi 20 perusahaan saya. Semuanya bisa berjalan. Mereka nggak percaya. Sampai datang seorang dokter yang senior dari Jerman, datang khusus karena kasus masalah yang diundang oleh dokter-dokter spesialis tadi. Dicek, ditemukan ternyata teman-teman sekalian, di bagian bawah jantungnya ada urat-urat saraf seperti terbuat, ya, seperti dibuat secara alami yang mengalirkan darah-darah tertentu sehingga ada pompa nafas di situ. Tidak ada di manusia lain, cuma di orang ini saja. Semua dokter mengatakan ini nggak masuk di akal, nggak ada manusia seperti ini di dunia. Jantungnya sudah tidak bergerak, tapi masih bisa hidup karena dari rongga-rongga urat saraf yang keluar itu bisa masuk udara, oksigen dan terpompa, akhirnya hidup dan hidupnya normal. Gitu kan? Subhanallah, ini sesuatu keajaiban. Lalu kemudian ditanggapi oleh seorang syekh yang memang teman dekatnya orang ini, mengatakan, yang saya tahu, ini semua disampaikan dalam khutbah Jumat. Lalu dia mengatakan, yang saya tahu, orang ini tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan puasa Iyamul Bid. Semua puasa sunnah dan wajib dijalankan. Dan tidak pernah buka puasa sendiri, pasti buka puasain orang lain. Tidak ada kegiatan sosial, buat gali sumur, bangun masjid, bagi kitab Al-Quran. Tidak pernah kecuali dia ada di situ. Walaupun andilnya tidak besar, tapi selalu ada. Orang tuanya selalu dibaktiin, selalu bersedekah, selalu kalau datang kepada saya diskusi tentang masalahnya orang. Ini ada tetangga saya punya masalah begini, bagaimana jalan keluarnya secara syariat, dan seterusnya. Hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan urat saraf khusus sehingga bisa terpompa, ya, udara masuk ke jantungnya. Tidak ada operasi. Ini yang dikatakan yaj'al min amri yusra, mudah, aneh, dokter nggak masuk di akalnya.
Dan ini banyak orang subhanallah lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Subuh besok insya Allah kita akan bahas lebih jauh masalah itu. Mereka tidak tahu kalau kekuatan Allah SWT. Sakit, dokter, dok, bagaimana saya bisa sembuh? Subhanallah. Sebelum pergi akhi, ukhti, bilang, ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh insya Allah. Tapi kita tidak bergantung pada manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, kata Allah Azza wa Jal, hai anak Adam, kalau kau menggantungkan nasibmu pada aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi kalau kau menggantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu. Ya udah terserah kamu. Tidak akan bisa ditolong, gitu kan? Tapi kalau Allah Azza wa Jalla turun tangan sudah berbeda ceritanya teman-teman sekalian.